Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina. Terima kasih kepada Ketua Program Studi. Dengan hormat saya sapa Ibu Kandidat Dr. Nur Hayati. Kemudian saya sapa dengan hormat dosen saya, guru saya, orang tua saya, Bapak Dr. Rifa Ibrotio, MPD. Dan saya sapa dengan hormat pemuji dua, Bapak Badan Anuli MPD, sekaligus kepada Bapak Dian Prayudi Teksama Munandar MPD selaku pembimbing dua sekaligus sekretaris sidang. Baik, marilah pada hari ini sama-sama kita buka ujian proposal atas nama Anggraini Ramadhani Wahibu dengan judul Proposal Peran PAI dalam mencegah perilaku lesbian di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk Anggraini Ramadhani Wahibu pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 bulan Februari 2022, Ibu persilakan kamu mempresentasikan dan menawarkan rancangan proposal kamu, ya, berkenaan dengan judul. Ibu berikan waktu 7 sampai 10 menit. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Ramadhani Wahibu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran PAI dalam mencegah perilaku lesbian di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Langsung saja kita masuk pada latar belakang. Pendidikan agama Islam mempunyai kedudukan yang penting dan strategis dalam pelaksanaan pendidikan di setiap jenjangnya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam, yaitu untuk membentuk dan menanamkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia. Lesbian merupakan wanita yang menyukai wanita yang lain. Belakangan ini sering muncul isu tentang lesbian. Maraknya isu ini berawal dari disahkannya hubungan sesama jenis di negara-negara maju, sehingga tidak menutup kemungkinan lesbian juga muncul di Indonesia, sampai menjadi kasus kriminalisasi demi memuaskan hawa nafsu. Penyebab lesbian sejauh ini belum dapat dipastikan, namun para ahli menduga bahwa terdapat berbagai faktor seperti faktor biologis berupa kelainan struktur dan kinerja otak, dan faktor psikologis misalnya trauma masa kecil akibat pelecehan seksual. Biasanya penyimpangan seksual ini banyak dialami saat remaja atau dewasa muda. Dampak penyimpangan seksual diantaranya seks bebas yang mengakibatkan tersebarnya virus HIV/AIDS. Pendidikan dan seks tidak bisa dipisahkan karena keduanya berhubungan sangat erat. Faktanya, pendidikan dan seks bukan berarti hanya memberikan informasi mengenai bagaimana berhubungan badan, tetapi pendidikan dan seks sangat berguna bagi remaja untuk memberikan informasi mengenai organ intim, cara merawat organ intim, dan apa yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan pada organ tersebut, serta mendidik kita tentang bagaimana cara menghindari pergaulan seks bebas. Kaum homoseksual ini membentuk komunitas yang di dalamnya berkumpul pecinta sesama jenis, dalam hal ini perempuan pecinta perempuan. Perilaku ini juga berkembang dari remaja usia 11 sampai 20 tahun dengan berbagai macam faktor pendorongnya, mulai dari kurangnya pengawasan orang tua, sakit hati karena putus cinta, faktor keluarga, kekerasan seksual dari pasangan lawan jenisnya, dan faktor lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan pelaku penyimpangan seksual lesbian diantaranya berisiko terkena penyakit seksual dan rentan stres. Pendidikan agama Islam dalam mencegah perilaku lesbian, yaitu anak harus dibekali ilmu agama yang kuat dan banyak agar dia dapat menyaring apa saja yang diterima dengan ilmu dan keimanan yang dimilikinya, sehingga anak dapat membedakan mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang tidak bermanfaat, agar apa yang dilakukannya tidak terjerumus pada tindakan yang salah.
Di Indonesia belum ada data statistik pasti tentang jumlah lesbian dikarenakan tidak semua kalangan lesbian terbuka dan dengan mudah mengakuinya. Jumlah lesbian di Indonesia diperkirakan sekitar 28.000 orang. Data ini dirilis Kementerian Kesehatan di tahun 2006. Di Jakarta sendiri diperkirakan terdapat sekitar 5.000 lesbian dan di Jawa Timur terdapat 348.000 lesbian. Sedangkan dari hasil penelusuran awal, jumlah lesbian di KDN bawah berada pada kisaran 10 sampai 20 orang. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pemahaman dan pengalaman agama Islam pelaku lesbian. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana peran PAI dalam membentengi diri dari perilaku menyimpang lesbian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan pengalaman beragama Islam pelaku lesbian. Tujuan penelitian yang kedua untuk mengetahui bagaimana peran PAI dalam membentengi diri dari perilaku menyimpang lesbian. Kegunaan penelitian bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang seksual lesbian. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lainnya, terutama dalam peran PAI dalam mencegah perilaku lesbian di Kelurahan Gidean Bawah, Kecamatan Gidean, Kota Bitung. Selanjutnya kita masuk pada definisi istilah. Yang pertama, pendidikan agama Islam atau PAI. Usaha untuk membimbing ke arah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam sehingga terjalin kebahagiaan dunia dan akhirat. Penyimpangan seksual lesbian. Perilaku perempuan yang secara psikologis, emosi, dan seksual tertarik pada perempuan lain. Selanjutnya kita masuk pada kajian teoritis. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu cara untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Tujuan umum pendidikan Islam adalah untuk pembentukan akhlak mulia, persiapan untuk kehidupan dunia akhirat, persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi pemanfaatannya. Keterpaduan antara agama dan ilmu akan dapat membawa manusia kepada kesempurnaan. Fungsi PAI, pengembangan penanaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan pencegahan, pengajaran, dan penyaluran. Selanjutnya, lesbian. Lesbian merupakan perempuan yang tertarik dengan perempuan lain secara fisik, seksual, emosional, dan spiritual. Sejarah lesbian. Pada masyarakat barat, lesbianisme dikenal melalui Sappho yang hidup di Pulau Lesbos pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sappho adalah tokoh yang memperjuangkan hak-hak wanita sehingga banyak pengikut-pengikutnya, akan tetapi Sappho kemudian jatuh cinta kepada beberapa pengikutnya dan menulis puisi-puisi bernadakan cinta. Menurut Sappho, kecantikan wanita tidak mungkin dilepaskan dari aspek seksualnya. Oleh karena itu, kepuasan seksual juga mungkin diperoleh dari sesama wanita. Ciri-ciri lesbian. Lesbian yang memposisikan diri sebagai maskulin. Yang pertama, posesif, menunjukkan ketertarikan kepada wanita, punya ciri khusus yang menjadi kesepakatan kaumnya. Sebaliknya, ciri lesbian yang berperan sebagai feminisme. Yang pertama, biasanya berpenampilan dingin, tidak mandiri, jaga jarak dengan wanita yang bukan pasangannya. Lesbian dalam pandangan Islam tertulis di dalam Al-Quran yang bermula pada zaman Nabi Lut alaihissalam di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 80-81 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian, bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Berdasarkan ayat di atas, Allah dengan tegas menyebutkan bahwa kaum Lut yang menyukai sesama jenis adalah perbuatan yang hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk menyadarkan kaumnya itu. Dampak lesbian yang pertama, depresi dan bunuh diri, kanker, penyakit akibat gangguan hormon. Pemahaman beragama pelaku lesbian. Pemahaman dan pengalaman beragama seseorang yang memiliki perilaku menyimpang lesbian dapat dikategorikan kepada cukup dan mengerti tentang batasan-batasan tindakan yang halal dan haram. Akan tetapi ketika mereka terjerumus atau lebih tepatnya berada dalam lingkungan yang memiliki perilaku menyimpang tersebut, maka semua pengalaman dan pemahaman agama mereka menjadi tidak berfungsi sama sekali. Penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda Husnaini, jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017 yang berjudul Peran PAI dalam Mencegah LGBT melalui Pendalaman Materi Fikih Munakahat di Man Purwerejo.
Penelitian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Miftahul Thorik, Umar Hamdi bin Ishaq, Mu Najib bin Abdul Qadir, dan Mu Izwan bin MD Yusuf, Fakultas Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2019, yang berjudul Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Persoalan LGBT di Kota Jambi. Selanjutnya yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agung Alamsyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Agung Jati Bandung tahun 2019, yang berjudul Pendidikan Agama Islam bagi Kaum Homoseksual, Studi Telaah Agama dalam Mengatasi Problem Homoseksual. Selanjutnya metode penelitian, tempat dan waktu. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Girian Bau, Kecamatan Girian, lingkungan 2 RT RW 002 Kota Bitung. Waktu penelitian pada bulan Februari 2022. Jenis penelitian kualitatif, jenis data primer dan data sekunder. Subjek dan objek penelitian. Subjek pelaku lesbian, objek bagaimana peran PAI dalam mencegah perilaku lesbian di Kelurahan Girian Bau, Kecamatan Girian, RT RW 002 Kota Bitung. Teknik pengumpulan data, wawancara dan observasi, teknik penjamin keabsahan data, triangulasi sumber, triangulasi teknik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih buat Anggraini Ramadhani Wahidu yang telah mempresentasikan PowerPoint yang disuruhkan untuk membaca semua PowerPoint-nya, karena tidak ada poin-poin yang tertera dalam PowerPoint, tapi tidak mengapa. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya persilakan kepada penguji 1, Bapak Dr. Rifai Bolotio MPD, untuk mengarahkan dan membimbing ataupun mengklarifikasi berkenaan dengan judul proposal dari Anggraini Ramadhani. Waktu 7-10 menit, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Prodi yang saya hormati, pembimbing 1, Ibu Le Anak Ananda, Sinta, Nento Doktor, dan saudara satunya, Parian, ya saudaraku, adikku, anakku juga kayaknya juga. Yang saya hormati rekan kerja saya, pembimbing Pak Wadan, penguji, ya, penguji turun yang begitu asik hari ini, Ananda Anggraini. Ya persoalan kok ambil judul ini? Karena saya ingin mengetahui faktor pendorong seseorang itu menjadi lesbi dan apakah peran PAI dapat mencegah seseorang. Nggak ada sih yang bilang begitu. Nggak ada, man. Cuma ada cerita ke Jawa Timur, Semarang, Kalimantan, Malaysia. Kau Ananda orang mana? Bitu. Tinggal di Girian. Siapa yang tidak bicara itu lesbian di Bitung? Siapa bicara lesbian di Amerika sana, Semarang? Data tentang lesbian sendiri di Bitung itu ada enggak? Mana DP data? Seharusnya sudah ada gambaran itu yang dimasukkan ke latar belakang. Ya, bicara saja yang real di Bitung. Tanya Bapak Abrar sana juga banyak orang banci di sana. Itu orang banci bicara itu paling banyak itu di Bitung itu di salon-salon, deng di tenda hijau, ya, tenda biru kan? Tenda biru. Baru di taman, pasar tua itu banyak, itu banci-banci berkeliaran. Ya perlu bicara itu berapa banyak di Semarang. Kalau itu sudah nasional deh. Jadi saya lebih cenderung langsung pada lokus saja Bitung, ya, karena Girian bagian daripada Bitung. Yang pertama. Yang kedua, ini judul ini bagus, saya sangat setuju. Cuman rada-rada kok cuma dipaksakan menjadi judul orang PAI. Padahal ini kalau tinggal tergantung menjadikan judul sebagai orang PAI atau menjadikan judul sebagai orang manajemen dakwah. Kalau ini yang sekarang ini, peran apa? Peran PAI di mana? Siapa yang memainkan peran PAI ini? Seharusnya ada orang ini, ya. Anggraini, coba jawab. Mana peran PAI yang mana yang kau masuk? Anda maksud? Kan pendidikan bukan hanya didapatkan di sekolah, Pak, tapi juga dapat di rumah lebih banyak. Jadi orang tua juga bisa
ada siapa yang dimaksud ini? Karena Ananda pertama saya mengatakan bahwa ini lebih cocok kalau dulu yang sekarang ini ke judul dakwah. Karena ini peran siapa? Penyuluh agama kan? Apalagi di kelurahan. Kenapa tidak teliti saja yang ada di sekolah-sekolah di Bitung? Banyak loh itu. Di Girian itu banyak itu banci-banci di sekolah. Bahkan ada laki-laki yang sudah mulai jadi banci. Kenapa tidak di sekolah? Kenapa harus di Girian bawah itu? Karena kan lebih banyak orang dapat pendidikan itu di dalam lingkungan, di rumah. Iya, paham saya. Tapi kalau itu yang Ananda maksud, maka lebih pada fungsi penyuluh agama. Nah, kalau penyuluh agama kan bukan Ananda. Ananda program studi apa? PAI kan? Kenapa tidak lebih pada peran guru? Baru lokusnya jelas di Kelurahan Girian Bawah ini kan masih masyarakat umum. Memang ada pendidikan non formal, saya tahu. Ada informal, ada formal, ada non formal. Ya kan, Ananda memaksud apa ini? Pendidikan apa? Informal. Kenapa tidak ada peran orang tua di situ? Dalam pendidikan anak misalnya. Jadi peran orang tua atau peran guru terserah. Tapi kalau yang seperti ini kan orang bisa baca ini kok judulnya tidak terlalu mengkreget untuk sebagai seorang calon guru agama. Di mana keberadaan Ananda sebagai calon guru agama? Harus tampilkan itu. Ya, jadi judulnya nanti didiskusikan dengan pembimbing. Nah, ini pembimbing para ahli-ahli, ya. Ada Pak Rian, ada Ibu Sinta, ya. Ini didiskusikan karena kalau saya masih cenderung peran PAI ini, peran PAI. Saya sendiri membaca peran PAI tidak terlalu, kalau penyuluh agama Islam atau peran orang tua, toh dalam mencegah perilaku lesbian. Peran pendidikan orang tua mungkin kan? Peran pendidikan orang tua, iya, dalam mencegah perilaku lesbian. Tapi ini harus ada data. Ada berapa datamu itu di sana? Sekitar 10 sampai 20 orang. Di mana itu? Di Girian kan? Tapi di Girian. Ada itu begitu. Jadi itu pertama. Jadi kalau saya lebih mengerahkan kepada peran orang tua dalam mencegah perilaku lesbian. Peran pendidikan orang tua harus jelas itu. Bukan pendidikan agama Islam. Kalau mau toh peran pendidikan orang tua. Biar terkesan di sana. Kalau mengambil kelurahan ya silakan. Tapi harus ada peran karena salah satu fungsi guru itu kan in loco parents. Sebagai orang tua, ya kan? Jadi sekarang diambil alih langsung oleh orang tua. Atau bisa saja peran guru nanti kalau peran guru dalam mencegah perilaku lesbian di Kelurahan Girian Bawah, guru apa, guru siapa, guru PAI boleh, supaya jelas. Nah, karena di Kelurahan Girian Bawah berarti jadi tempat penelitian karena guru kan. Kalau karena guru berarti penelitiannya di Girian Bawah tapi di sekolah-sekolah, ya kan? Kalau peran guru PAI. Nah, kalau mau pakai tetap orang di kelurahan secara keseluruhan, maka pakai peran pendidikan orang tua. Ya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi latar belakang itu nanti Pak Rian dengan Ibu Sinta paham, sudah sangat paham. Saya lebih cenderung dia tidak usah terlalu bicara global karena kalau saya mau turnitin ini kena sama, oh pasti kan Pak? Iya. Kalau turnitin ini kena semua ini kopi PI, kopi susu ini, ya. Berdasarkan pemahaman dan bagaimana pemahaman dan pengamalan. Nah sekarang pemahaman ini penelitian apa ini? Bagus. Sebaiknya ke arah kuantitatif ini Pak Rian. Coba. Kayaknya ya. Bagus ke sekolah kan banyak. Iya. Sebagusnya ke kuanti nih. Ibu Sinta dengan ini kan jago-jago kuantitatif dorong-dorong. Kalau saya arahkan ke kuantitatif karena lebih lihat dapat datanya kan. Nah, kualitatif juga bisa, tapi kalau coba belajar kuantitatif ke beliau-beliau ini ahli-ahli nih, Pak Rian nih ahlinya.
Saya angkat tangan meskipun disertasi saya kuantitatif, tapi saya angkat tangan. Karena apa? Nah sekarang bagaimana pemahaman saja dan pengalaman. Nah sekarang Ananda Anggra ini mau ukur tentang pemahaman, mau pakai apa di sini? Wawancara. Coba kalian sudah tahu. Sesudah wawancara, bagaimana tuh wawancara ukur pemahaman? Pemahaman itu kan apa sih itu? Mindset apa? Untuk melihat keterukuran kemampuan dia jadi dia harus persepsi kan, semacam persepsi ya. Dia kalau mengukur itu pakai apa? Tes kan, Pak? Biasanya Pemahaman tes. tes, pemahaman tes, bukan wawancara. Maka saya tadi langsung begitu baca, saya bilang arahkan ke anak saja, ke kuanti itu bagus, pada lebih tepat dan tadi. Saran saja Ibu Sinta ya, kalau bisa dipertimbangkan. Kemudian itu kan berarti kan sudah ada kan, memang dalam Al-Quran sudah jelaskan kan bahwa ada lesbian itu ada kan? Ada enggak? Di mana? Di pada zaman kaum Nabi Lut. Ada itu. Nah, berarti ada. Walut kan? Coba baca tuh ayat. Pakai lagu, kenapa jago pakai lagu? Nah, coba. Karena kan kita guru di kelas toh. Nah, coba mau dengar baca. Kritik kalau salah ya. Bela kritik. Idza qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kamu kucing ada pembeli apa kita? Nah, sudah. Jadi itu pertama. Kalau saya cuma simpel-simpel saja. Yang pertama judul ini nanti didiskusikan dengan pembimbing. Apakah harus ada orang antara dua ya, tawaran saya Pak, orang tua kah atau guru PAI, tapi memang lokus di Girian bawah tapi masuk ke sekolah, itu lebih tepat. Kemudian kedua, terserah mau diarahkan ke kuali atau ke kuanti, karena dia ingin ukur pemahaman masalahnya, persepsi. Nah, kemudian pengalaman. Kalau pengalaman pakai apa? Tes untuk mengetahui pengalaman mereka pakai apa? Tetap wawancara. Nah, nantilah dengan orang ahli kuantitatif ya, yang saya tidak terlalu mendalami itu, sudah mulai saya tinggalkan ya. Nanti Pak Rian, ini syukur kamu berapa pembimbing bagus ya. Kalau dapat Pak Rifai dan Pak Abrar sudah asal jadi ini. Pendua tuh biasa saja, tapi tidak bagus ini. Saya kira Ibu Sinta itu dari saya ya, penyampaian kan proposal cuma 1 jam. Ya, silakan. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Perdana MPD selaku penguji 2 memberikan masukan arahan bagi Taman Ibu. Waktu 7 sampai 10 menit saya persilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji Seminar Proposal, yang saya hormati pembahas utama, guru saya sampai saya duduk di sini. Alhamdulillah ada campur tangan beliau, dan lebih utama adalah sudah ditentukan oleh Allah. Yang saya hormati pembimbing 2 Pak Ria, dan saya banggakan, saya ucapkan selamat Anda ini Anda sudah memulai tahap. Ketimbang teman-teman yang di belakang Anda ini mereka jadi penonton terus dan tidak tahu kapan mereka jadi pemain. Minimal itu yang Anda syukuri. Baik, saya adalah penguji 2. Nanti kalau ada masalah dalam hal penulisan, saya kira ada pembimbing 2 sudah lebih apa, saya hanya menambahkan beberapa dari pembahas pertama. Saya juga punya usul bahwa saya lebih cenderung ke guru dan di sekolah di Kota Bitung saja, sehingga Anda bisa mewawancarai di beberapa sekolah. Saya sarankan Anda ke sekolah yang Anda kenal
jangan di sekolah yang Anda tidak kenal, karena Anda akan mengangkat suatu kasus. Kalau menurut saya kasus, tapi kalau menurut penguji dua ini adalah penguji utama juga adalah ini adalah makhluk Tuhan yang sama-sama diciptakan, tapi mereka ini salah melangkah. Kalau ini peran guru, maka yang Anda wawancarai jangan di sekolah. Dan kalau di sekolah Anda itu saya lebih condong kepada pencegahan. Itu pencegahan itu artinya bukan nanti terjadi, ada hal-hal yang boleh Anda gambarkan di sini adalah ciri-ciri orang yang akan punya perilaku lesbian, adalah ciri-cirinya seperti ini. Dan di sekolah itu banyak. Kira-kira Anda bisa melihat ciri-ciri yang pertama yang jadi lesbian itu seperti apa? Fisiknya dulu. Kalau fisik gaya. Gaya. Yang tomboy-tomboy. Kalau lesbian yang berperan sebagai laki-laki. Iya. Tomboy. Iya. Nah, itu kan pertama. Soalnya Anda angkat di sini ini adalah ciri yang akan Anda. Nah, itu Anda masuk di situ. Supaya kalau misalnya Anda bisa mewawancarai di beberapa sekolah, dan harus Anda lengkapi dulu datanya berapa, jangan sampai cuma satu orang di situ. Tapi kalau di sekolah itu saya lihat saja di sekolah-sekolah apa itu, jangankan di sekolah, mahasiswa saja ada. Ya, mahasiswa saja ada. Atau Anda saja langsung diteliti saja yang di kampus. Nah, itu bagus sih di kampus. Makanya itu saya lihat di kampus itu yang salah masuk. Datang mereka itu mengisi apa di situ, laki-laki dan perempuan orang isi apa. Tapi kalau di Girian, Anda skopnya adalah kelurahan, agak susah Anda mengambil data. Kan tidak mungkin Anda mewawancarai langsung. Minimal kan ada namanya mewawancarai yang itu, kalau ada satu data yang didapat kepada pihak kedua. Apa itu? Itu data apa yang Anda gunakan pada bab 3 nanti? Kan Anda mengenal primer dengan sekunder. Kalau primer itu apa? Primer itu yang sumber buku. Iya, kalau apa? Sekunder dari buku, primer ada. Nah, maksudnya kalau ada pihak kedua. Pihak kedua itu bukan Anda artikan sebagai pengrusak hubungan ya. Bukan. Misalnya saya Anda tanya sama teman, Pak Wadan itu ganteng ya? Oh iya ganteng. Jangan tanya sama saya. Memang saya jawab ganteng. Itu namanya Anda harus mewawancarai yang bersangkutan, baru ada juga pihak lain. Alasannya apa seperti itu. Kalau Anda mau mengambil peran guru, boleh juga tadi ditawarkan oleh pembahasan adalah peran orang tua. Tapi peran orang tua supaya juga apa perannya orang tua. Tapi kalau Anda peran orang tua untuk mencari orang tuanya juga agak susah. Kan harus diwawancari juga orang, misalkan tidak mungkin Anda cuma mewawancari satu orang tua. Anda mungkin kalau misalnya data sekitar 10 ya harus. Tapi kalau di sekolah, kalau guru kan Anda cukup ditanya saja mana guru PAI, untuk pendukungnya mana guru BK, kan itu juga masuk dalam BK. Kalau Anda masuk di madrasah kan ada banyak, Anda bisa mewawancarai guru akidah akhlak, itu kan tentang akhlak. Itu ya. Baru yang berikut tentang ini, tentang penajaman judul. Saya berharap penanaman judul itu menurut Anda, jangan menurut buku. Misalnya PAI menurut Anda itu apa? Sama dengan orang ganteng, orang cantik itu menurut orang berbeda-beda. Misalnya saya menggunakan kacamata lebih ganteng, menurut orang lain enggak itu. Nah, itu yang definisinya seperti itu di penajaman judul itu. Kalau diambil di buku, semua itu orang sama. Yang berikut di penelitian yang relevan, apa bedanya dengan Anda? Apa kesamaan dengan Anda? Nah, itu yang harus dicantumkan. Karena ini juga masih jarang, judul ini masih jarang. Saya selama menguji belum dapat itu. Untuk mencari di kampus sendiri saya kira masih kurang. Kalaupun itu Anda mengambil di luar juga oke, tapi harus dibedakan.
Baru yang terakhir bagi saya, kalau misalnya mau di kuali atau kuanti, saya kira saya sarankan silakan Anda sholat 2 rakaat dulu. Jangan sampai Anda diarahkan oleh kuanti, Anda juga bingung. Ya, memang kalau kuanti ini pembimbing sudah cocok. Kami penguji, walaupun saya juga waktu tesis saya juga saya uji 2, yaitu kuanti dengan kuali, tapi saya lebih cenderung ke kuali. Itu saran saya. Tapi kalau Anda, oh Pak, saya mampu itu dikuantikan, ya itu lebih bagus. Tidak lama Anda. Misalnya hari ini proposal Anda perbaiki baru keluar surat izin, 1 minggu Anda sudah selesai, langsung minta ujian hasil. Karena kita hanya bicara angka-angka. Tidak pada harus mendeskripsikan ini. Anda dapat 10 orang saja, silakan Anda membuat angketnya dan Anda olah dengan data, konsultasi dengan apa, sudah selesai. Anda adalah satu-satunya angkatan ada lulus yang pertama kali karena menggunakan. Tapi itu juga harus Anda menyadari juga apakah Anda punya kemampuan di kuanti. Tapi kalau cuma samar-samar, ya harus Anda mempertegas diri. Saya kira itu untuk penulisan-penulisan, saya kira sudah tidak seperti nanti ada pembimbing 2 dan sudah ini nanti itu diperbaiki. Saya berharap Anda memegang panduan. Kalau saya sendiri terserah Anda menggunakan panduan 2020 atau 2015, bagi saya tidak masalah. Tapi yang masalah buat saya Anda tidak buat pegangan. Pokoknya tidak ada pegangan apapun. Anda memegang apa? Ya saya cuma lihat orang itu skripsi. Itu tidak bisa itu. Harus Anda ini yang saya pegang. Begitu ya? Oke, saya kira begitu Bu Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Dua. Baik, berikutnya saya persilakan kepada pembimbing 2 Bapak Bian Rayudi MPD. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ketua Dewan Penguji hari ini, Bu Dr. Sinta Nento, MPD. Yang saya hormati penguji 1 atau penguji utama kita pada hari ini, Pak Dr. Ifai Bolotio, MPD. Penguji 2, Bapak Wadan Anwili, MPD. Ini Pak Wadan dari Bitung, Pak ya? Iya. Ya. Asli. Ya, jadi kalau bicara masalah ya lokasinya, ya, Pak Wadan sebenarnya mungkin lebih tahu di sana ya. Kemudian ya kalau berdasarkan saran dari penguji 1 maupun penguji 2, memang sebaiknya karena Anda dari PAI itu temanya ke guru ya, guru PAI. Nah, di Kecamatan Girian itu ada berapa sekolah yang ada di sana? Kalau MA yang 1, kalau MTS 1, SMP ada 2. ya, itu Anda bisa manfaatkan sebagai untuk mengambil sumber data. Kemudian kalau misalnya Anda gunakan kuantitatif, pada saat proses bimbingan kemarin Anda sendiri sebenarnya kesulitan ketika saya meminta data yang secara real mengenai jumlah lesbian baik di Sulawesi Utara maupun di Kota Bitung. Nah, data terakhir yang terupdate itu adalah data tahun 2015. Nah, sementara data yang terbaru itu belum ada. Nah, karena alasannya memang perilaku lesbian itu memang tidak secara langsung berdampak pada berbagai penyakit yang menular, karena yang biasanya yang PMS itu dari perilaku yang gay. Nah, makanya data yang ada itu di Dinas Kesehatan itu adalah perilaku menyimpang itu yang banyak itu adalah yang gay. Nah, sementara yang lesbian ini datanya jarang sekali diupdate. Nah, kalau misalnya yang Anda gunakan kuantitatif, Anda bisa memberikan kontribusi mengenai pendataan lesbian di sana. Nah, jadi itu salah satu kontribusi yang Anda bisa berikan melalui penelitian ini. Anda bisa memberikan data yang pasti mengenai bagaimana lesbian di sana. Kemudian kalau Anda gunakan kualitatif juga ini
Yang mana saja yang bisa Anda lakukan, hanya nanti mungkin rumusan masalahnya itu ada sedikit penyesuaian, karena kalau Anda bicara pemahaman, nah pemahaman itu biasanya diukur melalui tes. Nah sementara pengalaman ini agak susah mengukurnya, karena bagaimana Anda bisa menstandarkan pengalaman dari para pelaku lesbian. Kemudian informasi yang perlu Anda cari, tadi Anda menyebutkan bahwa di Kecamatan Girian itu ada 10 sampai 20 yang perilaku lesbian. Nah, kemudian apakah di antara 20 itu statusnya sebagai siswa atau statusnya sebagai bukan siswa? Nah, itu Anda yang perlu cari tahu, karena kalau misalnya nanti Anda fokusnya ke guru PAI, nah itu menjadi informasi yang penting. Kemudian di penjelasan mengenai lesbian ini dari sudut pandang Al-Quran Anda sudah munculkan, hanya penjelasannya di situ belum lengkap. Kemudian bagaimana dari aspek hukum, misalnya apakah ada pelarangan misalnya di Indonesia sendiri itu mengenai perilaku seperti lesbian atau tidak. Nah, itu juga mungkin perlu Anda tambahkan di kajian teorinya, sehingga nanti bisa memperkaya, kita bisa melihat perilaku lesbian ini dari berbagai sudut pandang. Nah, kemudian di latar belakang tadi ada hasil wawancara yang Anda masukkan itu mengenai perilaku lesbian. Sebenarnya itu bisa masuk di latar belakang untuk menjelaskan secara khusus bagaimana lesbian itu ada di tempat yang Anda teliti. Nah, jadi bukan berbicara secara luas tadi, karena memang data yang Anda dapatkan memang yang data nasional kan. Sementara data lokal Anda tidak dapatkan, maka data lokal itu bisa Anda dapatkan melalui observasi awal. Kemudian di bagian mengenai instrumennya, nanti dibuatkan mengenai, saya sarankan Anda gunakan kalau misalnya mau wawancara, sebaiknya Anda gunakan yang wawancara semi terstruktur. Jadi Anda punya panduan mengenai apa saja nanti yang informasi apa yang Anda butuhkan untuk menjawab perumusan masalah, kemudian nanti bisa dikembangkan ketika wawancara di lapangan. Kemudian kalau misalnya Anda gunakan kuantitatif, berarti nanti angketnya harus sudah siap, angketnya harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, kemudian di di penelitian yang relevan itu yang Anda dapatkan itu cuma 3. Ada yang terbaru ya, yang fokus ke ini kan, ada yang sebagian yang beberapa kan LGBT. Nah, LGBT itu kan membicarakan semua. Nah, ada tidak yang fokus hanya pada lesbian? Kan nomor 1 ini kan LGBT, penelitian kedua juga LGBT. Nah, penelitian ketiga ya homoseksual. Jadi yang maksudnya mengarah secara spesifik ke lesbian ada tidak? Coba Anda cari itu. Minimal ada 1 saja di sini yang mewakili. Baik, saya rasa cukup. Saya kembalikan ke Ketua Dewan. Baik, terima kasih Pak untuk Anggra ini semua dari penguji maupun dari pembimbing kamu rekam atau ada tulis atau ada rekam? Yes. Jadi semua masukan dari penguji 1, penguji 2 maupun pembimbing itu nanti sudah ya katanya nanti lihat di YouTube kalau tertinggal catatannya. Baik, untuk dari saya untuk Anggra ini memang ya waktu saat ini untuk proposal kadangkala setelah selesai ujian ada timbul masalah lagi, apakah
menggunakan metodologi kualitatif ataupun kuantitatif ya. Kalau kuantitatif kamu juga harus banyak referensi tentang metodologi kuantitatif yang familiar. Kita tahu bahwa kuantitatif judulnya hubungan antara, adakah pengaruh, adakah hubungan, seperti itu ya kalau untuk kuantitatif. Tetapi juga menarik juga kalau diberlakukan pada metodologi kualitatif ya. Jadi peran guru PAI ataupun peran pendidikan orang tua itu. Jadi itu sangat menjadi sangat unik yang untuk kamu skripsi nanti. Tapi yang Ibu bisa garis bawahi bahwa untuk mewawancarai orang yang mempunyai perilaku lesbian itu tentu sangat sensitif ya, karena itu masalah privasi mereka ya. Otomatis kamu akan mendapatkan informasi yang mungkin ada saja yang mereka tidak utarakan, karena siapa sih kamu gitu kan, apa sih manfaat buat saya kalau saya memberikan data gitu kan. Jadi itu sangat sensitif sekali kalau kamu menggunakan kualitatif dengan pedoman wawancara. Tetapi kalau kamu menggunakan kuantitatif dengan pedoman penyebaran angket, itu otomatis mereka mempunyai privasi sendiri dalam memberikan jawaban-jawaban, karena itu adalah angket ya. Tidak ada face to face dari kamu, hanya memberikan sebaran angket, kemudian kamu meninggalkan, beberapa hari kemudian kamu ambil. Itu seperti gambaran yang Ibu berikan ke kamu. Jadi itu kembalikan lagi ke kamu, bagaimana kamu menyikapi atau memutuskan bahwa proposal ini menggunakan metode apa, kualitatif maupun kuantitatif ya, seperti itu. Insya Allah dalam seterusnya dalam proses penyelesaian skripsi nanti, insya Allah ada waktu kamu lebih intens lagi berkomunikasi dan membimbing kepada kami selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2, sekaligus memberikan tambahan bagi para pemilih 1 maupun pemilih 2. Seperti itu ya, sampai ini ya. Semoga Ibu doakan kamu sehat-sehat sampai dengan akhir dari studi. Baik, untuk hari ini untuk nilai bagaimana Pak? Sudah? Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini hari Rabu tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 telah dilaksanakan seminar proposal atas nama mahasiswa Anggraini Ramadhani Wahibu NIM 1823087 Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan judul Peran PAI dalam Mencegah Perilaku Lesbian di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Kemudian masing-masing penguji dan pembahas sudah memberikan rekomendasi dan bertanda tangan. Keputusannya adalah bahwa proposal skripsi dinyatakan diterima dengan catatan ada perbaikan. Kemudian waktu untuk memperbaiki 1 bulan. Lebih. 1 bulan. Ya, jadi waktu untuk memperbaiki itu adalah 1 bulan. Terhitung mulai hari ini tanggal 2 Februari 2022 berarti sampai tanggal 2 Maret 2022. Demikian. Fleksibel ya? Ya. Lebih cepat lebih baik. Baik, terima kasih Sekretaris dan pembimbing 2 Pak Rian. Alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan ujian proposal skripsi atas nama Anggraini Ramadhani Wahibu NIM 1.8.23.087 dengan proposalnya diterima dengan perbaikan. Masa waktu diberikan adalah 1 bulan. Sekian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita lafazkan pada ujian hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih penguji 1 dan penguji 2. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat-sehat. Hari ini diberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kuat.